Kamu miskin. Jangan mimpi punya tempat mewah. Tawa ibu mertuaku meledak menghina. Malam itu harga diriku diinjak habis-habisan. Namun 1 tahun kemudian, saat mereka dengan angkuhnya menyewa ruang VVIP di kafe paling elit di kota, pintu terbuka, dan sang pemilik miliarder melangkah masuk. Ternyata dia adalah... Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara pantulan pisau yang beradu dengan talenan kayu menggema di sudut dapur yang panas. Aroma bawang putih, mentega yang dilelehkan, dan kaldu daging memenuhi udara. Di tengah hiruk-pikuk para koki dan pelayan yang berlarian membawa nampan, Wening berdiri dengan celemek yang sudah terkena noda saus. Keringat sebesar biji jagung mengalir di pelipisnya, tapi ia tak punya waktu untuk sekadar mengusapnya. Hari ini adalah hari besar. Tapi bukan untuknya. Ini adalah hari pembukaan restoran mewah bergaya Eropa milik adik iparnya, Nuri. Dan Nuri, dengan segala kekuasaan dan uang yang dimiliki suaminya, Reno, sengaja tidak menyewa cukup tenaga dapur. Ia secara khusus meminta Wening untuk datang sejak subuh. Dengan alasan klasik keluarga, Mbak Wening kan pintar masak. Bantuin dong, masa sama keluarga sendiri hitung-hitungan. Wening. Astaga, kamu ini motong sayur aja lambat banget sih. Sebuah suara melengking memecah fokus Wening. Itu suara Bu Asri, ibu mertuanya. Wanita parubaya itu berdiri di ambang pintu dapur, mengenakan gaun sutra berwarna merah marun yang menjuntai hingga ke lantai, lengkap dengan perhiasan emas yang berkilau menyilaukan mata. Iya, Bu. Ini sebentar lagi selesai. Tinggal plating saja, jawab Wening pelan, menahan peri di tangannya yang tergores pisau kecil beberapa menit lalu. Cepat sedikit. Tamu-tamu VIP suaminya Nuri itu orang-orang penting. Pejabat, pengusaha. Kalau makanan sampai telat keluar, wajah keluarga kita mau ditaruh di mana? Omel Bu Asri sambil mengibas-ngibaskan kipas lipatnya, seolah udara di dekat Wening penuh dengan kuman. Lagi pula, kamu harus sadar diri. Beruntung kamu dikasih kesempatan melihat dapur restoran mewah begini. Di rumah kontrakanmu itu, boro-boro ada oven sebesar ini. Wening hanya bisa menunduk, menelan kepahitan yang sudah menjadi makanan sehari-harinya. Tak lama, sosok Nuri muncul dari balik punggung Bu Asri. Nuri terlihat sempurna. Riasan wajahnya tebal tapi elegan, rambutnya ditata rapi oleh penata rambut profesional. Ia menatap Wening dari atas ke bawah, lalu tersenyum, sebuah senyuman miring yang penuh dengan kepuasan. Nuri sebenarnya adalah anak angkat di keluarga Bu Asri. Sejak remaja, Nuri selalu menempel pada Tirta, kakak angkatnya sekaligus suami Wening. Nuri mencintai Tirta lebih dari sekadar saudara. Namun, Tirta dengan tegas memilih Wening, seorang perempuan sederhana yang ia kenal sejak masa kuliah, dan menikahinya. Hati Nuri hancur, namun egonya jauh lebih besar dari patah hatinya. Untuk membalas dendam dan membuktikan bahwa Tirta salah besar karena menolaknya, Nuri menerima pinangan Reno, seorang pengusaha properti kaya raya yang usianya 10 tahun lebih tua. Sejak saat itu, tujuan hidup Nuri hanya satu, memamerkan kekayaannya dan membuat Wening merasa seperti sebutir debu di bawah telapak sepatunya. Mbak Wening, panggil Nuri dengan nada suara yang dibuat-buat manis. Nanti kalau semua makanan sudah siap, Mbak tolong bantu pelayan bawa minuman ke depannya. Ada beberapa pelayan yang izin sakit. Mbak nggak keberatan, kan? Hitung-hitung olahraga, Mbak. Biar badan nggak bau dapur terus. Wening menghela napas panjang. Ia tahu ini adalah jebakan. Tapi demi menjaga kedamaian dan tidak membuat suaminya, Tirta, semakin tertekan, Wening mengangguk pelan. Iya, Nuri. Nanti Mbak bantu ke depan. Nuri tersenyum puas, lalu menggandeng lengan Bu Asri. Ayo, Bu. Kita temui tamu-tamu di depan. Di sini panas, nanti make up ibu luntur gara-gara asap ketidakkebecusan orang. Keduanya berlalu, meninggalkan Wening yang menggenggam erat ujung meja stainless steel. Ia memejamkan mata, mengumpulkan sisa-sisa kesabarannya. Tahan, Wening. Tahan. Ini demi Mas Tirta, batinnya berulang kali. Suasana di area ruang makan utama restoran itu sangat kontras dengan dapur yang sumpek.
Lampu gantung kristal memancarkan cahaya keemasan. Alunan musik jazz dimainkan secara langsung oleh band yang disewa khusus. Aroma parfum mahal menguar dari tubuh para tamu yang saling bersulang dengan gelas anggur. Wenning keluar dari pintu dapur, mendorong troli kecil berisi minuman pembuka. Ia sudah melepas celemeknya, namun pakaiannya, sebuah blus kain katun pudar dan celana bahan yang sudah lama tidak diganti, membuatnya terlihat sangat salah tempat di tengah pesta glamor tersebut. Matanya menyapu ruangan dan langsung menemukan sosok Tirta. Suaminya itu duduk di sudut ruangan, terlihat tidak nyaman dengan setelan jas pinjamannya. Di hadapan Tirta, duduk Reno, suami Nuri, yang sedang mengisap cerutu sambil tertawa keras. Wenning mendekat perlahan, mencoba menyajikan minuman tanpa menarik perhatian. Namun, telinganya tak sengaja menangkap percakapan mereka. "Jadi gimana bisnis distribusimu itu, Tirta?" tanya Reno dengan nada meremehkan. Asap cerutunya sengaja diembuskan ke arah Tirta. "Kudengar bulan lalu pengirimanmu dibatalkan sama 2 pabrik besar ya? Wah, sayang sekali. Padahal kalau kamu mau tunduk sedikit sama aku bisa aja suruh kenalanku untuk pakai jasamu." Tirta mengepalkan tangannya di atas meja. Wenning tahu persis bahwa pembatalan kontrak itu bukan kebetulan. Reno menggunakan koneksinya untuk mensabotase bisnis kecil-kecilan milik Tirta, hanya untuk menekan harga diri pria itu. "Bisnisku baik-baik saja, Mas Reno. Terima kasih atas perhatiannya," jawab Tirta datar, berusaha menahan amarah demi menghargai acara adiknya. "Baguslah kalau begitu," Reno terkekeh sinis. "Aku cuma kasihan lihat istrimu. Lihat itu, muter-muter bawa nampan kayak pelayan beneran. Padahal dia kan kakak ipar pemilik tempat ini. Harusnya kamu tuh bisa ngasih dia hidup enak, Tir. Bukan cuma ngasih janji manis." Wenning yang saat itu sedang meletakkan gelas di meja sebelah mereka, seketika membeku. Ia menatap Tirta. Rahang suaminya mengeras, matanya memerah menahan amarah yang nyaris meledak. Tirta hendak berdiri, tapi Wenning buru-buru menyentuh pundak suaminya, memberikan isyarat menggelengkan kepala. "Jangan, Mas. Jangan di sini," tatapan Wenning seolah berbicara. Tirta menghela napas kasar dan kembali bersandar di kursinya, memalingkan wajah karena tak sanggup melihat istrinya direndahkan. Dari seberang ruangan, Nuri memperhatikan adegan itu dengan mata berbinar puas. Ia menyukai pemandangan ini. Ia suka melihat Tirta menyadari bahwa pria itu tak punya apa-apa dibandingkan dengan suaminya. Nuri meraih mikrofon, bersiap untuk memberikan pidato sambutan. "Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir di acara pembukaan restoran impian saya." Suara Nuri menggema di seluruh ruangan. Semua mata kini tertuju padanya. Nuri tampak seperti seorang ratu yang sedang bertahta. Restoran ini adalah bukti bahwa dengan dukungan finansial yang kuat dan tentunya kelas yang tepat, kita bisa mewujudkan apa saja. Saya juga mau berterima kasih kepada keluarga saya yang luar biasa. Terutama ibu saya, dan oh ya, kakak ipar saya yang malam ini rela turun tangan jadi pelayan cadangan kita. Beri tepuk tangan untuk kerjanya yang keras. Alih-alih terdengar seperti pujian, nada suara Nuri jelas-jelas sebuah ejekan. Beberapa tamu menoleh ke arah Wenning dan berbisik-bisik, menatap pakaian sederhananya dengan pandangan menilai. Wenning menundukkan kepala, wajahnya memanas. Rasanya ia ingin lantai restoran ini terbuka dan menelannya hidup-hidup. Tapi siksaan malam itu ternyata baru saja dimulai. Pesta semakin larut, dan tugas Wenning belum selesai. Ia diminta membawa nampan besar berisi menara gelas champagne untuk sesi bersulang para tamu VIP. Nampan itu sangat berat, terbuat dari kuningan solid. Wenning harus berjalan perlahan, menyeimbangkan nampan tersebut di atas kedua telapak tangannya sambil melangkah melewati celah di antara meja-meja bundar. Nuri, yang sedang mengobrol dengan sekelompok sosialita teman arisan Bu Asri, melihat Wenning berjalan ke arahnya. Tiba-tiba, sebuah ide licik melintas di kepala Nuri. Saat Wenning melangkah tepat di samping meja mereka, Nuri dengan sangat sengaja menggeser kursinya ke belakang dan menjulurkan sebelah kakinya ke jalur jalan Wenning. Semuanya terjadi begitu cepat. Kaki Wenning tersandung hak sepatu Nuri. Ia kehilangan keseimbangan. Berusaha sekuat tenaga menyelamatkan nampan di tangannya, tapi beban yang terlalu berat membuatnya tak berdaya. Prang!
Suara pecahan kaca menggema dahsyat, mengalahkan suara alunan musik jazz yang seketika berhenti. Gelas-gelas kristal itu hancur berantakan di atas lantai marmer yang mengkilap. Cairan lengket memercik kemana-mana, termasuk mengenai ujung gaun salah satu teman Bu Asri. Keheningan yang mencekam menyelimuti seluruh restoran. Semua tamu menoleh. Wening tersungkur di lantai. Telapak tangannya bertumpu pada pecahan kaca, dan darah segar mulai merembes dari luka goresan. Rasa perih di tangannya tak sebanding dengan rasa malu yang membakar seluruh dadanya. Ia mencoba bangkit, tapi kakinya gemetar. Ya ampun, gaun saya, jerit salah satu sosialita. Bu Asri yang duduk tak jauh dari sana, langsung berdiri. Alih-alih menolong menantunya, wanita itu berjalan menghampiri Wening dengan wajah merah padam karena marah. Kamu ini matanya ditaruh di mana, Wening? Bentak Bu Asri, suaranya melengking menembus keheningan ruangan. Bisa kerja yang benar tidak sih? Lihat, semuanya hancur. Dasar perempuan kampung, tidak pernah lihat barang mahal, bawa nampan saja gemetaran. Wening menengadah, matanya mulai berkaca-kaca. Bu, saya tersandung. Nuri tadi. Tersandung? Jangan cari-cari alasan dan menyalahkan adikmu, potong Bu Asri dengan kasar. Ia berkacak pinggang, menatap Wening dengan jijik. Tiba-tiba, sebuah tawa sinis keluar dari mulut Bu Asri. Tawa yang sangat keras, mengejek, dan menusuk langsung ke ulu hati Wening. Kamu tahu kenapa kamu cuma bisa jadi pesuruh di sini, Wening? Bu Asri menunjuk wajah Wening di depan puluhan tamu. Karena kamu yang miskin, dan cuma bisa berantakan di dapur, gak mungkin bisa punya usaha seperti ini. Jangan mimpi. Sampai mati pun kamu akan tetap jadi orang bawah. Kata-kata itu bergema. Nuri menutupi mulutnya, pura-pura kaget, padahal matanya memancarkan kemenangan yang mutlak. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik sambil menunjuk Wening. Dari ujung ruangan, Tirta berlari menerobos kerumunan. Ia langsung berjongkok, tak memedulikan pecahan kaca yang menusuk lutut celana jasnya, dan merangkul pundak Wening. Cukup, Bu. Cukup. Bentak Tirta, suaranya bergetar menahan amarah yang sudah mencapai puncaknya. Ia menarik sapu tangan dari sakunya dan membalut tangan Wening yang berdarah. Loh, ibu bicara fakta, Tirta. Istrimu ini memang bikin malu. Balas Bu Asri tak mau kalah. Tirta menatap ibunya dengan tatapan penuh kekecewaan, lalu beralih menatap Nuri dan Reno yang berdiri dengan angkuh. Kita pulang, Ning, bisik Tirta tegas. Ia membantu Wening berdiri, memapahnya melewati kerumunan tamu yang masih menatap mereka dengan tatapan merendahkan. Saat melewati pintu keluar, Wening sempat menoleh ke belakang. Ia melihat tawa Bu Asri yang masih tersisa, dan senyuman kemenangan Nuri di tengah gemerlap lampu kristal restorannya. Di detik itu, diiringi denyut nyeri pada luka di tangannya, air mata Wening mengering. Kesedihannya menguap, digantikan oleh sebuah tekad yang menyala begitu terang di dalam dadanya. Ia mengingat setiap kata, setiap tawa, dan setiap tatapan merendahkan malam ini. Dan ia bersumpah, mereka semua akan menelan ludah mereka sendiri. Perjalanan pulang di dalam mobil tua milik Tirta diwarnai dengan keheningan yang menyesakan. Hujan rintik-rintik mulai turun, membasahi kaca depan mobil seolah ikut menangisi kejadian malam itu. Lampu-lampu jalanan berkedip redup, memantulkan bayangan suram di wajah keduanya. Tirta mencengkeram kemudi mobil begitu erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Rahangnya terus mengeras. Beberapa kali ia menarik napas panjang, mencoba menstabilkan emosinya yang masih bergejolak. Maafkan aku, Ning, suara Tirta akhirnya memecah keheningan. Suaranya serak, syarat akan rasa bersalah. Maafkan aku karena membawamu ke sana. Maafkan aku karena aku nggak bisa berbuat banyak untuk membela kamu di depan mereka. Wening menoleh, menatap suaminya yang tampak begitu hancur. Ia tahu Tirta sudah berusaha. Ia tahu Tirta sedang berjuang keras melawan tekanan dari Reno yang terus-menerus mematikan sumber rezeki mereka. Jika Tirta memukul Reno atau melawan Bu Asri dengan fisik di sana, itu hanya akan memberi alasan bagi Reno untuk menghancurkan sisa-sisa bisnis distribusi Tirta hingga tak bersisa. Wening menggeser duduknya, lalu meletakkan tangannya yang tidak terluka di atas tangan Tirta yang sedang memegang persneling. Mas, panggil Wening lembut,
namun dengan nada yang sangat stabil. Tidak ada isak tangis di suaranya. Kamu tidak perlu minta maaf. Kamu sudah jadi tamengku malam ini. Tirta menepi ke pinggir jalan. Ia menghentikan mobilnya, menundukkan kepala di atas kemudi, dan akhirnya bahunya bergetar. Pria yang biasanya tegar itu menangis dalam diam. Aku merasa jadi suami yang gagal, Ning. Ibuku terus menghinamu, adiknya terus merendahkanmu. Dan aku? Usahaku sedang di ujung tanduk karena permainan kotor suaminya Nuri. Aku bingung harus mulai dari mana lagi. Melihat suaminya menangis, hati Wening justru semakin mengeras seperti baja. Rasa sakit di telapak tangannya tiba-tiba mati rasa. Dulu, Wening mungkin akan ikut menangis dan meratapi nasib. Dulu, ia mungkin akan meminta Tirta untuk menjauh dari keluarganya dan hidup pas-pasan asal tenang. Tapi malam ini, di bawah guyuran hujan dan bayang-bayang lampu jalan, Wening menyadari satu hal. Lari dari kenyataan tidak akan membuat orang-orang seperti Nuri dan Bu Asri berhenti menginjak mereka. Satu-satunya cara untuk membungkam mulut mereka adalah dengan berdiri lebih tinggi, jauh lebih tinggi, hingga Nuri dan Bu Asri harus mendongakkan kepala sampai leher mereka patah hanya untuk melihat Wening. Mas Tirta, dengarkan aku. Wening mengangkat wajah suaminya, menatap lurus ke dalam mata Tirta. Mulai malam ini, jangan pernah meneteskan air mata untuk mereka lagi. Mas fokus saja selamatkan bisnis Mas perlahan-lahan. Jangan pedulikan Reno. Biar urusan membalikan keadaan jadi urusanku. Tirta menatap istrinya dengan bingung. Maksudmu apa, Ning? Kamu mau balas dendam? Tolong, jangan melakukan hal yang gegabah. Reno orang berbahaya. Wening tersenyum tipis. Sebuah senyuman misterius yang belum pernah dilihat Tirta sebelumnya. Aku tidak akan memakai cara kotor seperti mereka, Mas. Aku akan memakai caraku sendiri. Cara yang bahkan tidak akan mereka sadari sampai semuanya sudah terlambat. Malam itu, Wening tidak memejamkan mata sedetik pun. Di saat Tirta terlelap karena kelelahan, Wening duduk di tepi ranjang. Ia menatap telapak tangannya yang dibalut perban. Tawa Bu Asri terus berputar-putar di kepalanya seperti kaset rusak. Kamu yang miskin gak mungkin bisa punya usaha seperti ini. Jangan mimpi. Tunggu saja, bisik Wening ke dalam keheningan kamar. Aku akan tunjukkan seberapa nyata mimpiku. Pagi harinya, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tirta sudah berangkat pagi-pagi sekali ke gudang untuk mengecek sisa barang distribusinya yang belum terjual. Wening menyelesaikan pekerjaan rumahnya dengan cepat. Setelah rumah rapi, ia menuju ke kamar belakang, sebuah ruangan kecil yang selama ini digunakan sebagai gudang penyimpanan barang-barang lama miliknya yang dibawa dari desa. Wening membongkar tumpukan kardus berdebu. Tujuannya sederhana, ia mencari barang-barang peninggalan orang tuanya yang mungkin bisa dijual atau digadaikan sebagai modal awal usahanya. Ia tak punya uang tabungan yang banyak, dan ia tidak mau meminta pada Tirta. Di sudut ruangan, tertutup terpal kusam, terdapat sebuah peti kayu jati kecil berukir antik. Itu adalah peti milik almarhumah neneknya, seorang perempuan tangguh yang dulunya dikenal sebagai juru masak handal untuk keluarga bangsawan dan pejabat era kolonial, sebelum akhirnya hidup mengasingkan diri di masa tua. Wening membersihkan debu di atas peti itu, dan membuka gembok karatnya dengan kunci kecil yang selalu ia simpan di dompet. Bunyi derit engsel tua terdengar saat tutup peti terbuka. Aroma kapur barus, kertas usang, dan aroma samar rempah-rempah langsung menguar. Di dalamnya, terdapat beberapa kebaya tua, sebuah kotak perhiasan berisi beberapa gram emas kusam, dan sebuah buku tebal bersampul kulit hitam yang sudah mengelupas di bagian ujungnya. Wening mengambil buku itu dengan hati-hati. Saat ia membalik halamannya, matanya terbelalak. Itu bukan sekadar buku catatan harian. Itu adalah buku resep peninggalan sang nenek. Tulisannya menggunakan huruf tegak bersambung yang rapi. Di sana, tertulis ratusan resep masakan Nusantara yang digabungkan dengan teknik memasak ala Eropa. Resep-resep makanan penutup mewah yang proses pembuatannya dijelaskan sangat mendetail. Mulai dari cara mencampur rempah lokal ke dalam coklat, hingga takaran suhu yang tepat untuk membuat kue kering yang lumer di mulut. Ini bukan resep makanan pinggir jalan, ini adalah resep makanan untuk raja-raja. Wening membalik halaman demi halaman dengan jantung berdebar. Tiba-tiba, dari sela-sela halaman buku itu, jatuh sebuah amplop coklat tipis yang sudah menguning.
Wening memungut amplop itu dan membukanya. Di dalamnya terdapat sebuah surat keterangan tanah dan bangunan tua. Wening membaca alamat yang tertera di sana. Itu adalah alamat sebuah bangunan bekas pabrik roti kecil yang terbengkalai di pinggiran kota yang agak menanjak, berbatasan dengan kawasan hunian elit baru yang saat ini sedang berkembang pesat. Tanah itu adalah tanah warisan yang sama sekali dilupakan keluarganya, karena dianggap tidak berharga dan terlalu jauh dari keramaian. Namun, dengan pembangunan kota yang kini mulai melebar ke arah sana, lokasi itu tiba-tiba memiliki potensi yang luar biasa. Wening menutup mulutnya dengan tangan yang bergetar. Emas di dalam peti ini cukup untuk modal bahan baku dan renovasi kecil-kecilan. Buku resep ini adalah senjata utamanya. Dan surat tanah ini adalah kerajaannya yang tertidur. Ia membayangkan wajah Nuri dan Bu Asri semalam. Ia membayangkan restoran Nuri yang megah namun sebenarnya makanannya terasa hambar dan standar. Karena Nuri hanya mengandalkan uang tanpa mengerti esensi sebuah rasa. Wening berdiri, mendekap buku resep itu erat-erat di dadanya. Sorot matanya berubah tajam, penuh perhitungan dan harapan. Dapur kecil di rumah kontrakannya ini akan menjadi titik awal perlawanannya. Ia tidak akan muncul ke permukaan sampai cangkangnya cukup kuat untuk menghancurkan kesombongan keluarga suaminya. Mulai hari ini, ia bukan lagi Wening sang menantu yang bisa diinjak-injak. Ia adalah perancang kejatuhan mereka. Langkah pertama, ia harus mengunjungi bangunan tua itu besok pagi. Matahari baru saja terbit, cahayanya yang masih malu-malu menembus celah jendela rumah kontrakan Wening. Udara pagi itu terasa dingin, namun Wening sudah berkeringat. Di atas meja makan kayunya yang sederhana, terhampar beberapa gram emas tua milik almarhumah neneknya, buku resep bersampul kulit hitam, dan surat tanah bangunan tua itu. Wening menyentuh kalung emas itu perlahan. "Maafkan Wening, Nek," bisiknya pelan, seolah berbicara pada angin. "Wening pinjam ini dulu. Wening janji, suatu hari nanti akan Wening tebus kembali berkali-kali lipat." Pagi itu juga, sebelum Tirta terbangun dari tidurnya yang gelisah, Wening sudah berdiri di depan meja kasir sebuah toko emas di pasar agak jauh dari rumahnya. Ia sengaja mencari tempat yang tidak mungkin dikunjungi oleh kenalan Bu Asri atau Nuri. Uang jutaan rupiah kini berada di dalam tas selempangnya. Itu bukan uang yang sangat banyak untuk ukuran pebisnis. Namun bagi Wening, itu adalah nyawa barunya. Langkah selanjutnya adalah melihat bangunan tua itu. Wening naik angkutan umum menuju pinggiran kota. Ketika ia tiba di alamat yang tertera pada surat tanah, langkahnya terhenti. Di hadapannya berdiri sebuah bangunan satu lantai bergaya kolonial yang sudah kusam. Cat putihnya mengelupas. Halamannya dipenuhi rumput liar setinggi lutut, dan papan nama kayunya sudah hancur dimakan rayap. Namun, Wening tidak melihat kehancuran. Matanya yang jeli melihat potensi. Pondasi bangunan itu masih sangat kokoh. Jendelanya tinggi dan besar, khas arsitektur lama yang bisa memberikan pencahayaan alami yang indah. Lokasinya berada tepat di jalan menanjak dengan pemandangan lampu kota di kejauhan. Wening tersenyum tipis. Ini tempat yang sempurna. Tapi merenovasi tempat ini butuh uang ratusan juta, dan ia belum memilikinya. "Sabar," gumam Wening pada dirinya sendiri sambil mengusap tembok berdebu itu. "Aku akan kembali ke sini membawa kehidupan buatmu. Tapi sekarang, aku harus mulai dari dapur kecilku dulu." Pulang dari sana, Wening memborong bahan-bahan premium yang tidak pernah ia beli sebelumnya. Mentega dari merek terbaik, biji vanila asli yang harganya selangit, coklat pekat berkualitas ekspor, dan tepung gandum pilihan. Jika ia ingin mengalahkan Nuri, ia tidak bisa bermain di level standar. Ia harus menciptakan rasa yang membuat orang tidak bisa berhenti makan pada suapan pertama. Malam harinya, saat Tirta sedang sibuk merekap sisa tagihan di ruang tamu, aroma wangi yang luar biasa menyerbak dari dapur. Aroma mentega yang terpanggang sempurna bercampur dengan karamel dan sentuhan kayu manis. Tirta menghentikan pekerjaannya, hidungnya mengendus udara. Perutnya mendadak berbunyi. Ia berjalan ke dapur dan mendapati istrinya sedang mengeluarkan sebuah loyang dari dalam oven kecil mereka yang sudah tua. Di atas loyang itu, berjejer kue-kue kering yang bentuknya sangat rapi, mengkilap keemasan. "Ning, kamu bikin apa? Kok wanginya enak banget?" tanya Tirta, mendekat dengan mata berbinar. Wening tersenyum, menyeka keringat di dahinya dengan lengan bajunya. "Mas cobain deh."
Hati-hati, masih agak panas. Tirta mengambil satu gigitan. Matanya seketika membesar. Teksturnya renyah di luar, namun langsung lumer begitu menyentuh lidah, meninggalkan jejak rasa gurih, manis yang pas, dan aroma rempah yang sangat mewah. Ya ampun, Ning. Ini enak banget. Sumpah, Mas belum pernah makan kue seenak ini, bahkan di restoran hotel waktu Mas dulu masih kerja di kantoran. Benar, Mas? Mata Wening berbinar penuh harap. Benar? Kamu dapat resep dari mana? Wening menunjuk buku catatan hitam di atas meja. Resep nenek. Mas, mulai besok, aku mau jualan ini secara online. Aku mau pakai sistem pre-order. Mas setuju kan? Tirta menatap istrinya lekat-lekat. Ia melihat semangat yang menyala di mata Wening, semangat yang sempat redup akibat hinaan ibunya tempo hari. Tirta mengangguk mantap. Mas dukung, Ning. Apapun itu, Mas dukung 1000%. Malam itu, Wening membuat akun media sosial tanpa menggunakan foto wajahnya. Ia hanya memotret kue-kue itu dengan pencahayaan seadanya dari lampu meja belajar, menata estetikanya sedemikian rupa agar terlihat elegan. Ia menamai usahanya dengan nama yang sederhana tapi penuh misteri, Dapur Nismara. Dalam bahasa kuno, Nismara berarti penuh ketenangan. Babak baru telah dimulai. Bulan pertama adalah masa-masa menguji mental. Pesanan yang masuk hanya 1 atau 2 box sehari. Terkadang tidak ada sama sekali. Wening nyaris putus asa, namun ia teringat tawa Bu Asri malam itu. Tawa itu menjadi bahan bakar yang membuat ovennya terus menyala. Setiap pesanan yang keluar, Wening selalu menyisipkan sebuah kartu ucapan kecil bertuliskan tangan. Ia memastikan pengemasannya, meski sederhana, terlihat sangat eksklusif dengan pita berwarna rose gold. Titik balik itu terjadi di minggu ke-6. Seorang pelanggan setia yang baru memesan 2 kali, ternyata adalah seorang pekerja kreatif di sebuah agensi periklanan ternama. Ia membawa 1 box kue Nismara ke kantornya. Tanpa disangka, kue itu dicicipi oleh atasannya, dan dari mulut ke mulut, kelezatan kue Wening menyebar seperti api di padang rumput kering. Malam itu, ponsel Wening yang sedang diisi daya di atas meja televisi tiba-tiba berbunyi tanpa henti. Ting, ting, ting. Notifikasi aplikasi pesanan beruntun masuk. Wening yang sedang mencuci piring buru-buru mengeringkan tangannya dan membuka ponsel. Matanya terbelalak melihat angka di layar. 50 pesanan masuk dalam waktu kurang dari 1 jam. Di kolom komentar media sosialnya, orang-orang mulai bertanya, ini toko fisiknya di mana? Ada menu lain tidak? Wening terduduk di kursi, kakinya lemas. 50 box berarti ia harus mengadoni berpuluh-puluh kilogram bahan dengan mixer kecilnya yang sudah mulai berbunyi kasar. Tirta yang baru pulang kerja dengan wajah lelah, terkejut melihat istrinya duduk melamun menatap ponsel. Ada apa, Ning? Tagihan listrik naik lagi? Tanyanya cemas, meletakkan tas kerjanya di sofa. Wening menggeleng perlahan, lalu menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Mas, pesanan kita meledak. Malam ini masuk 50 box. Dan terus bertambah. Kelelahan di wajah Tirta seketika sirna. Ia tertawa pelan, lalu mendekati Wening dan mengacak rambut istrinya lembut. Bagus dong. Kenapa malah lemes begitu? Masalahnya, tanganku cuma 2, Mas. Mixer kita kecil. Oven kita cuma muat 2 loyang. Tirta langsung menggulung lengan kemejanya. Ia melepaskan dasinya dan melemparnya ke sofa. Tanganmu memang cuma 2. Tapi kan ada tanganku juga. Malam ini kita lembur. Mas yang bagian ngadon dan masukin ke oven. Kamu yang nimbang bahan sama bikin packaging. Ayo, Bos Wening, kita mulai dari mana? Wening tertawa lepas, beban di dadanya sedikit terangkat. Malam itu, dapur sempit mereka menjadi saksi bisu perjuangan 2 manusia yang sedang melawan kerasnya hidup. Tirta yang biasanya kaku, kini belepotan tepung terigu di hidungnya. Wening mengaduk adonan dengan lengan yang pegal, tapi hatinya penuh. Pesanan tidak berhenti di kue kering. Memanfaatkan momen, Wening mulai mengeluarkan resep senjata rahasianya. Makanan penutup dessert box premium dengan lapisan coklat truffle dan krim keju asli yang resepnya ia sempurnakan dari catatan neneknya. Dalam 3 bulan, Dapur Nismara viral.
Sebuah akun pengulas makanan terkenal tanpa sengaja membeli produknya secara anonim dan memberikan nilai 10 dari 10. Ini gila, tulis pengulas itu. Gue gak tahu siapa chef di balik dapur Nismara ini, tapi rasanya ngalahin dessert di restoran bintang 5 ibu kota. Wajib coba sebelum harganya naik. Ledakan pesanan tak terbendung lagi. Wening tidak sanggup lagi mengerjakannya hanya berdua dengan Tirta. Ia akhirnya menyewa sebuah dapur produksi kecil di dekat pasar dan mempekerjakan 3 orang asisten. Salah satunya adalah Kintan, seorang gadis muda putus kuliah yang sangat cekatan, jujur, dan memiliki ketertarikan tinggi pada dunia kuliner. Kintan menjadi tangan kanan Wening. Kintan pulalah yang menyarankan Wening untuk mulai merapikan pembukuan dan memisahkan uang pribadi dengan uang usaha. Uang mulai mengalir deras ke rekening Wening, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, Wening tetap diam. Penampilannya sehari-hari tidak berubah. Ia masih Wening yang sederhana saat pulang ke rumah, memakai baju katun biasa dan naik motor metik bekas. Tidak ada satupun keluarga Tirta yang tahu tentang dapur Nismara. Dan Wening bermaksud menjaganya tetap seperti itu, sampai waktunya tiba. Sementara kehidupan Wening mulai merangkak naik ke atas, keadaan di rumah mewah Nuri justru mulai terasa pengap. Siang itu, Nuri duduk di tepi kolam renang rumahnya, sibuk menggulir layar ponselnya dengan wajah masam. Restorannya yang megah itu ternyata tidak berjalan sesuai harapan. Setelah masa pembukaan yang heboh, pengunjung mulai sepi. Orang-orang yang datang hanya untuk berfoto, tapi sangat sedikit yang kembali untuk makan kedua kalinya. Keluhan tentang rasa makanan yang biasa saja dan harga yang terlalu mahal mulai bermunculan di internet. Tapi bukan itu yang membuat Nuri uring-uringan saat ini. "Bi, buatin es sirup dong, lama banget sih dari tadi," teriak Nuri pada asisten rumah tangganya yang sedang menyapu di teras. Nuri kembali menatap layar ponselnya. Ia sedang membuka akun media sosial Tirta. Sejak dulu, Nuri selalu memantau kehidupan kakak angkatnya itu. Ia berharap melihat postingan Tirta yang mengeluh soal kemiskinan atau meratapi nasib bisnis distribusinya yang sempat macet gara-gara ulah Reno. Namun belakangan ini, Nuri merasa ada yang aneh. Tirta jarang memposting keluhan. Malahan, beberapa hari lalu, Tirta mengunggah foto sepasang sepatu lari bermerek yang cukup mahal dengan caption, "Hadiah kecil dari istri tersayang." "Makasih, Ning." Nuri mendengus kasar. Hadiah dari istri? Cih. Paling juga hasil ngutang di warung atau uang pinjol. Gumamnya sinis. Ia merasa iri. Mengapa Tirta terlihat begitu bahagia dengan perempuan kampung itu? Suara deru mesin mobil mewah terdengar dari arah garasi. Reno pulang. Pria bertubuh gempal itu melangkah masuk dengan wajah kusut dan langsung melempar jasnya ke kursi santai di dekat Nuri. "Bikin pusing aja orang-orang proyek itu," gerutu Reno sambil melonggarkan dasinya. "Nuri, restoran kamu bulan ini rugi lagi? Aku lihat laporan keuangan dari manajermu, pengeluaran operasionalnya gila-gilaan, tapi pemasukannya minim. Kamu itu niat jualan atau cuma niat gaya-gayaan sih?" Nuri langsung berdiri, tak terima harga dirinya disentil. "Mas Reno kok malah nyalahin aku? Itu kan karena bulan ini lagi sepi aja. Wajar dong bisnis ada naik turunnya. Lagian uang segitu kan buat mas nggak ada artinya." "Nggak ada artinya matamu," bentak Reno kasar, membuat Nuri terlonjak kaget. "Uang proyekku lagi seret. Jangan foya-foya dulu. Berhentiin kasih uang bulanan yang berlebihan ke ibumu itu. Dia tiap minggu minta dibayarin belanja ke butik. Aku ini suamimu, bukan mesin ATM keluargamu." Reno berlalu masuk ke dalam rumah, membanting pintu kaca dengan keras. Nuri berdiri mematung, dadanya naik turun menahan amarah dan malu. Pernikahannya dengan Reno memang tidak pernah berlandaskan cinta. Reno hanya menginginkan istri muda yang cantik untuk dipamerkan, sementara Nuri menginginkan uang Reno untuk menyaingi Wening. Merasa kesal, Nuri menelepon seseorang. Seorang pria suruhan yang biasa ia pakai untuk mencari informasi. "Halo, Anton. Tolong kamu pantau rumahnya Mas Tirta. Aku mau tahu mereka sekarang kerja apa. Kata suamiku bisnis distribusinya udah hancur. Tapi kenapa dia bisa beliin barang mahal? Cari tahu juga istrinya si Wening itu kerjanya apa sekarang. Jangan sampai ketahuan," perintah Nuri dengan nada dingin. 2 hari kemudian,
Anton mengirimkan beberapa foto. Foto itu menunjukkan Tirta sedang memikul beberapa kardus coklat polos ke dalam mobil pikap sewaan, ditemani Wening yang berpakaian sangat biasa, memakai topi dan masker. Nuri tertawa terbahak-bahak melihat foto itu. Ia segera memperbesar gambar Wening yang terlihat sedang mengangkat kardus. Ya ampun, jadi kurir toh sekarang. Nuri tertawa meremehkan, memegangi perutnya. Ternyata bisnisnya beneran hancur sampai harus jadi kuli angkut kardus. Gaya banget beliin sepatu mahal, paling itu barang KW. Astaga, Tirta. Tirta, coba dulu kamu milih aku, hidupmu gak bakal semenderita ini. Nuri merasa sangat lega. Kekhawatirannya tidak terbukti. Wening dan Tirta masih berada di kasta bawah. Ia merasa menang. Nuri tidak tahu bahwa kardus-kardus polos yang ditertawakannya itu berisi ratusan pesanan kue premium yang harganya jutaan rupiah, yang sedang dikirim Wening menuju tempat ekspedisi. Kesombongan Nuri telah membutakan matanya dari kenyataan yang sedang merayap naik untuk menjatuhkannya. Di dapur produksi Nismara, suasana sedang sangat sibuk. Kintan sedang mencatat alamat pengiriman, sementara dua karyawan lain sedang mengepak dessert box ke dalam pendingin es. Wening sedang mengelap meja stainless ketika Kintan tiba-tiba menghampirinya dengan wajah setengah panik. Mbak Ning. Gawat, bukan gawat, tapi aduh gimana ngomongnya ya. Kintan terlihat salah tingkah. Wening mengerutkan kening. Tenang, Kintan. Tarik napas dulu. Ada komplain dari pelanggan? Ada yang kuenya hancur di jalan? Bukan, Mbak. Kintan menggeleng cepat. Mbak ingat bulan lalu aku minta izin bawa beberapa sampel dessert kita buat acara arisan keluarga besar aku. Wening mengangguk. Ia ingat betul. Waktu itu ia memberikan 5 box gratis untuk Kintan, karena anak itu sudah bekerja sangat keras. Iya, ingat. Terus kenapa? Keluarga kamu kurang suka? Malah kebalikannya, Mbak. Paman aku, Pak Baskoro, beliau itu ternyata pengusaha F&B, food and beverage, besar di ibu kota. Aku juga baru tahu beliau merhatiin bisnis kuliner sekecil ini. Kemarin beliau nyicipin dessert buatan Mbak, dan beliau sampai diam, Mbak. Katanya, ini rasa standar hotel bintang 7 di Paris. Wening tersenyum kecil. Syukurlah kalau beliau suka. Bukan cuma suka, Mbak. Kintan nyaris memekik tertahan. Pak Baskoro minta waktu buat ketemu sama owner dapur Nismara. Beliau mau invest. Mbak, beliau nanya, apakah Mbak kepikiran buat buka kafe atau restoran fisik beneran? Jantung Wening serasa berhenti berdetak selama sedetik. Waktu seolah melambat. Kafe fisik. Kata-kata itu beresonansi di kepalanya, memanggil kembali bayangan bangunan tua peninggalan neneknya yang masih tertidur dalam debu. Kamu gak bercanda kan, Kintan? Tanya Wening, suaranya sedikit bergetar. Sumpah, Mbak. Beliau ada di mobil di depan sekarang. Aku suruh nunggu di sana soalnya aku takut Mbak belum siap ketemu orang. Wening segera merapikan celemeknya, mencuci tangannya bersih-bersih, dan merapikan rambutnya. Suruh beliau masuk, Kintan. Siapkan tester produk terbaru kita dan seduhkan teh chamomile. Beberapa menit kemudian, seorang pria parubaya yang berpenampilan sangat rapi namun tidak mencolok melangkah masuk ruang tamu kecil yang difungsikan sebagai kantor dapur Nismara. Wening menyambutnya dengan sopan. Pak Baskoro adalah tipe pengusaha yang langsung pada intinya. Setelah mencicipi hidangan yang disajikan Wening, ia meletakkan sendok kecilnya dan menatap Wening dengan pandangan menilai. Mbak Wening, suara Pak Baskoro tenang dan berwibawa. Saya tidak akan basa-basi. Kualitas produk Anda ini terlalu mahal untuk hanya dijual di online pakai kardus pengiriman. Makanan ini butuh panggung. Butuh lampu kristal, butuh piring keramik, dan butuh tempat yang membuat orang merasa istimewa saat memakannya. Wening mendengarkan dengan saksama. Kata-kata Pak Baskoro persis dengan visi yang ia bangun di kepalanya selama berbulan-bulan ini. Saya ingin menyuntikkan dana. Kita buat kafe premium. Konsep private lounge. Tidak perlu besar, tapi sangat eksklusif. Saya siapkan dana miliaran, Mbak Wening yang pegang kendali penuh atas rasa dan manajemen dapur. Bagaimana? Wening menarik napas panjang. Ia menatap Pak Baskoro lekat-lekat. Saya punya syarat, Pak.
Pak Baskoro mengangkat sebelah alisnya, sedikit terkejut karena biasanya pengusaha kecil akan langsung mengiyakan tanpa syarat jika ditawari uang besar. Silakan. Pertama, lokasi kafenya harus di bangunan milik saya. Saya punya aset tanah dan bangunan tua di kawasan perbukitan yang berbatasan dengan kompleks elit. Saya ingin bangun di sana. Kedua, nama saya tidak boleh muncul di publik sebagai pemilik selama 1 tahun ke depan. Pak Baskoro, silakan jadi perwakilan di depan, sementara saya akan beroperasi dari balik layar sampai grand opening. Pak Baskoro tersenyum lebar. Ia menyukai ketegasan Wening. Tanpa banyak bertanya mengapa Wening ingin menyembunyikan identitasnya, pria itu mengulurkan tangannya. Deal. Besok, antarkan saya melihat bangunan tuamu itu. Malam itu, saat menceritakan hal ini pada Tirta, Wening menangis bahagia di pelukan suaminya. Roda nasib akhirnya benar-benar berputar, dan kini kendalinya ada di tangan Wening sepenuhnya. Waktu setahun bisa terasa sangat lambat bagi mereka yang menunggu, tapi terasa berlari begitu cepat bagi mereka yang sibuk membangun kerajaan. 365 hari berikutnya adalah masa transformasi yang luar biasa bagi Wening. Bangunan tua peninggalan neneknya mulai dirubuhkan sebagian dan dibangun ulang dengan desain yang menakjubkan. Konsep yang dipilih adalah perpaduan antara rumah kaca modern dengan sentuhan arsitektur klasik. Jendela-jendela raksasa menampilkan pemandangan kota, sementara interiornya didominasi warna zamrud gelap, kayu jati asli, dan lampu gantung kristal yang elegan. Namanya dipatenkan, Nismara Lounge. Selama proses pembangunan fisik kafe, Wening tidak hanya diam. Ia tahu bahwa uang dan tempat bagus saja tidak cukup. Ia harus memantaskan diri. Dengan bimbingan Kintan dan koneksi dari Pak Baskoro, Wening mulai mengikuti kelas manajemen bisnis F&B secara online dan privat. Ia belajar cara mengatur keuangan skala besar, cara memimpin puluhan karyawan, dan cara menghadapi klien kelas atas. Perubahan paling radikal terjadi pada penampilannya. Wening bukan orang yang gila merek, namun ia belajar tentang konsep quiet luxury atau kemewahan yang tenang. Ia tidak memakai baju dengan logo besar yang mencolok seperti Bu Asri atau Nuri. Ia membeli pakaian dengan potongan tailor made yang pas di badannya, berbahan sutra, kasmir, atau linen berkualitas tinggi. Warna-warna netral seperti krem, hitam, abu-abu, dan navy mendominasi lemarinya. Rambutnya yang dulu selalu diikat seadanya, kini dipotong dengan gaya bob yang sangat rapi dan elegan, membingkai wajahnya yang tenang. Suatu sore, Tirta pulang dan mendapati istrinya sedang bersiap pergi untuk rapat finalisasi menu dengan chef kepala yang baru direkrut. Wening memakai setelan blazer berwarna beige, dipadukan dengan celana panjang senada, dan sepatu heels hitam. Wajahnya dirias natural namun tegas. Tirta sampai mematung di ambang pintu. "Ning, kamu kelihatan beda banget." Wening tersenyum, menyemprotkan sedikit parfum beraroma musk dan melati. "Beda bagaimana, Mas? Aneh ya?" "Bukan." Tirta menggeleng cepat, mendekat lalu mengecup kening istrinya. "Kamu kelihatan sangat berkuasa. Mas hampir nggak ngenalin kamu. Kamu cantik banget." Di luar sana, sementara Wening semakin bersinar, Tirta juga pelan-pelan bangkit. Dengan uang dari keuntungan Wening, Tirta berhasil melunasi sisa hutang bisnis distribusinya, dan mulai mengambil klien-klien baru dari luar kota yang tidak bisa dijangkau oleh Reno. Suami istri itu bekerja dalam harmoni, saling mendukung tanpa perlu memamerkan apapun ke keluarga besar. Di sisi lain kota, waktu 1 tahun itu seperti racun yang perlahan menggerogoti Nuri. Restoran milik Nuri benar-benar masuk dalam fase krisis. Banyak karyawan yang resign karena Nuri sering memotong gaji mereka dengan alasan omset menurun. Menu tidak pernah diperbarui. Suasana restoran menjadi suram. Reno juga semakin jarang pulang. Sibuk dengan urusan bisnis yang Nuri curigai sebagai alasan untuk bertemu wanita lain. Puncak keputusasaan Nuri terjadi ketika ia datang ke rumah Bu Asri untuk meminjam uang. "Ibu kan punya uang simpanan dari arisan kemarin, pinjamkan ke Nuri dulu, Bu. Buat bayar tunggakan listrik restoran bulan ini," mohon Nuri sambil duduk di sofa ruang tamu ibunya. Wajahnya yang dulu selalu angkuh kini terlihat lelah dan kusam. Bu Asri yang sedang memakai masker wajah, langsung menatap Nuri dengan kesal. "Kamu ini bagaimana sih, Ri? Restoran segede itu masa nggak bisa bayar listrik?"
Uang simpanan ibu itu mau dipakai buat beli tas Hermes edisi terbaru. Nanti kalau ibu kumpul sama teman-teman arisan, masa ibu pakai tas lama? Apa kata Nyonya Siska nanti? Bu Asri tiba-tiba menyebut nama Nyonya Siska, temannya. Bu, tolonglah. Nuri janji bulan depan diganti kalau restoran udah ramai lagi. Nuri memelas. Bu Asri mendengus. Minta sama suamimu sana. Lagian ibu dengar dari teman-teman ibu, sekarang ada kafe baru yang lagi hits banget di daerah atas. Namanya Nismara Lounge. Besok mereka grand opening. Tempatnya VVIP semua, nggak sembarang orang bisa masuk. Ibu mau ke sana besok sama geng arisan ibu. Kamu harus temenin ibu, sekalian kamu lihat tuh cara orang kaya beneran ngelola bisnis. Hati Nuri mencelos. Nismara Lounge. Nama itu belakangan memang sering muncul di beranda media sosialnya, direview oleh artis dan pejabat. Tempat itu merebut semua pelanggan kaya yang dulu makan di restorannya. Rasa benci dan iri mulai menggerogoti hati Nuri. Nuri nggak punya uang buat booking meja di sana, Bu. Kudengar minimum charge-nya aja 10 juta untuk meja VIP. Tolak Nuri pelan. Ibu nggak mau tahu. Sentak Bu Asri egois. Kamu pinjam kartu kredit Reno kek? Atau gadai apa kek? Pokoknya ibu harus ada di acara pembukaan Nismara Lounge itu besok. Ibu nggak mau kalah gengsi. Nuri menunduk, meremas ujung bajunya menahan tangis. Terjepit antara tuntutan gengsi ibu angkatnya yang gila harta, kebangkrutan di depan mata, dan keangkuhannya sendiri, Nuri akhirnya melakukan hal yang paling bodoh. Ia meminjam uang dari lintah darat tanpa sepengetahuan Reno, hanya untuk memesan satu meja VVIP di Nismara Lounge besok malam. Nuri tidak menyadari bahwa langkahnya untuk memenuhi gengsi itu adalah langkah terakhir yang akan membawanya tepat ke dalam perangkap mematikan yang telah dirancang Wening selama 1 tahun penuh. Hari pembalasan telah tiba. 1 tahun berlalu sejak insiden malam itu. Langit mendung menggantung di atas atap restoran bergaya Eropa milik Nuri. Jika setahun yang lalu tempat ini dipenuhi karangan bunga dan mobil-mobil mewah yang berjejer hingga ke bahu jalan, kini area parkir itu kosong melompong. Hanya ada 2 mobil milik karyawan, dan mobil Nuri sendiri. Nuri duduk di salah satu kursi pelanggan, mengetuk-ngetukkan kuku akriliknya ke atas meja kayu dengan gelisah. Ia menatap buku laporan keuangan bulan ini. Angka-angka yang tertera di sana diwarnai tinta merah. Defisit yang luar biasa besar. Tagihan supplier bahan baku daging menumpuk, gaji karyawan bulan lalu belum dibayar penuh, dan biaya sewa gedung sudah jatuh tempo. Nyonya Nuri, suara manajer restorannya terdengar ragu-ragu dari arah belakang. Pria parubaya itu berdiri menunduk sambil memegang sebuah map. Maaf, dari pihak pemasok sayur segar baru saja menelepon. Mereka bilang tidak akan mengirim barang lagi besok pagi, kalau tunggakan 3 bulan terakhir tidak segera dilunasi hari ini. Nuri membanting buku laporannya ke atas meja. Ya ampun, cuma masalah sayur aja kok repot banget sih. Suruh mereka sabar sedikit kenapa? Namanya juga bisnis, wajar kalau pembayarannya telat. Tapi, Nyonya, kas kita benar-benar kosong. Manajer itu menelan ludah. Bahkan bahan baku untuk menu utama kita hari ini sudah habis. Kalau ada pelanggan yang datang, kita mau sajikan apa? Tutup aja restorannya hari ini. Bilang lagi ada perbaikan AC. Bentak Nuri kalap. Ia mengusap wajahnya yang dipenuhi riasan tebal. Kepalanya pusing bukan main. Kehancuran ini bukan tanpa sebab. Nuri tidak pernah benar-benar mencintai dunia kuliner. Ia membuka restoran hanya demi gengsi, demi membuktikan diri kepada Tirta bahwa ia jauh lebih hebat dari Wening. Karena tidak punya pemahaman soal rasa, Nuri menyerahkan urusan dapur kepada sembarang orang. Ia lebih sibuk mengadakan acara kumpul-kumpul sosialita di restorannya dengan memberikan diskon besar-besaran, yang pada akhirnya membakar uangnya sendiri. Suara ponsel berdering memecah keheningan. Nama Reno, suaminya, muncul di layar. Nuri buru-buru mengatur napas dan menjawabnya dengan nada yang dibuat semanis mungkin. Iya, Mas Reno sayang. Nuri, kamu kemanakan uang 100 juta yang ada di laci ruang kerjaku? Suara Reno menggelegar dari seberang telepon, penuh dengan amarah yang meledak. Nuri tersentak. Wajahnya seketika pucat. Itu kan buat bayar tagihan listrik sama air restoran bulan lalu, Mas. Kamu kan gak ngasih aku uang bulanan 2 bulan ini? Kamu ini gila ya?
Bisnis propertiku lagi hancur-hancuran. Investor pada narik dana. Uang itu mau kupakai buat bayar preman keamanan proyek. Sekarang restoranmu itu udah nggak ada gunanya. Tutup aja. Bikin bangkrut tahu nggak? Klik. Telepon diputus secara sepihak. Nuri mematung. Dunianya yang penuh kepalsuan mulai retak di segala sisi. Ia menggigit bibirnya keras-keras menahan tangis. Tidak, batinnya. Aku tidak boleh terlihat hancur. Kalau keluarga Mas Tirta tahu, kalau perempuan udik bernama Wening itu tahu aku gagal, mau ditaruh di mana harga diriku? Di tengah badai keuangan yang menimpanya, Nuri masih harus menghadapi ujian terbesar dalam hidupnya. Ibu angkatnya sendiri. Sore itu, Bu Asri datang ke rumah Nuri tanpa diundang. Wanita parubaya itu melangkah masuk dengan gaya angkuh, memegang sebuah majalah gaya hidup edisi terbaru. Ia langsung duduk di sofa ruang keluarga yang luas, sementara Nuri menyambutnya dengan senyum yang sangat dipaksakan. Nuri, ibu dengar dari teman-teman arisan, ada satu tempat baru yang lagi viral banget. Katanya tempat ngumpulnya istri-istri menteri sama pengusaha top. Namanya Nismara Lounge. Bu Asri membuka percakapan tanpa basa-basi, langsung menyodorkan majalah itu ke wajah Nuri. Di halaman tengah majalah itu, terdapat ulasan eksklusif tentang sebuah kafe dan lounge berkonsep rumah kaca klasik dengan interior serba mewah. Nuri melirik majalah itu sekilas. Ia sudah muak mendengar nama Nismara Lounge. Iya, Bu. Nuri tahu. Terus kenapa? Kenapa kamu bilang? Ibu mau ke sana besok lusa pas acara grand opening. Ibu sudah terlanjur cerita ke geng arisan ibu kalau menantu ibu yang kaya raya ini mau bayarin meja VVIP buat kita semua. Pokoknya kamu urus semuanya. Ibu nggak mau malu, tuntut Bu Asri dengan nada memerintah yang mutlak. Nuri memijat pelipisnya. Bu, Nuri lagi banyak pengeluaran. Reno juga lagi ketat soal keuangan. Meja VVIP di tempat baru begitu pasti puluhan juta. Nanti-nanti saja ya, Bu, kalau restoranku udah stabil lagi. Mata Bu Asri langsung melotot. Ia membanting majalah itu ke meja kaca. Kamu ini perhitungan sekali sama ibu sendiri. Ingat, Ri. Dulu waktu kamu ditolak mentah-mentah sama Tirta, siapa yang memungut harga dirimu? Siapa yang jodohin kamu sama Reno biar kamu nggak malu-maluin keluarga? Ibu. Sekarang ibu cuma minta dibayarin makan malam aja kamu banyak alasan. Mau ibu bongkar kelakuanmu yang masih sering nangisin Tirta di belakang suamimu? Ancaman itu tepat mengenai titik lemah Nuri. Ia paling takut jika rahasia obsesinya pada Tirta sampai ke telinga Reno. Jika Reno tahu, pria temperamental itu pasti akan langsung menceraikannya dan membuangnya ke jalanan tanpa sepeser pun uang. Nuri menelan ludah dengan susah payah. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Iya, Bu. Nuri usahakan. Ibu tenang saja, Nuri pasti booking meja VVIP buat ibu dan teman-teman arisan ibu. Bu Asri tersenyum puas. Senyum licik yang sama persis dengan yang sering Nuri tunjukkan pada Wening. Bagus. Begitu baru anak kebanggaan ibu. Bukan kayak Wening, si gembel itu. Entah makan apa dia sekarang, kurasa cuma bisa ngerebus batu. Bu Asri tertawa keras, sementara Nuri ikut tertawa sumbang, menyembunyikan kenyataan bahwa dirinya kini sedang berada di ambang jurang kebangkrutan yang sangat dalam. Sementara keluarga Bu Asri sibuk dengan gengsi palsu mereka, di atas bukit pinggiran kota, Nismara Lounge berdiri megah menyala di bawah langit malam. Suasana di dalam bangunan itu sangat hidup. Para karyawan yang berseragam rapi sedang melakukan gladi bersih terakhir. Lantai marmer digosok hingga mengkilap sempurna. Lampu gantung kristal membiaskan cahaya keemasan yang hangat. Di sudut ruangan, seorang pemain cello sedang menyetel nada, bersiap untuk penampilan langsung esok malam. Di lantai 2, tepatnya di sebuah ruang kantor berdinding kaca gelap yang menghadap langsung ke seluruh area lounge, Wening duduk di balik meja kerja kayu jati yang kokoh. Penampilannya sungguh memukau. Ia mengenakan gaun midi berwarna navy dengan potongan sederhana namun memancarkan aura kelas atas yang luar biasa. Wajahnya tenang, memancarkan kedewasaan dan ketegasan seorang pemimpin. Kintan, asisten kepercayaannya, masuk ke ruangan membawa sebuah tablet. Mbak Ning, ini daftar final tamu undangan VIP dan VVIP untuk acara grand opening besok malam. Kintan meletakkan tablet itu di atas meja.
Semua pejabat daerah dan influencer besar sudah konfirmasi hadir. Oh ya, ada satu reservasi tambahan di menit-menit terakhir untuk ruangan VVIP tertutup. Mereka berani bayar deposit penuh hari ini. Wening mengambil tablet itu dan menggulirkan jarinya di layar. Matanya menelusuri deretan nama-nama besar. Namun, pergerakan jarinya mendadak berhenti. Tatapan Wening terpaku pada dua nama yang tercetak jelas di kolom reservasi meja VVIP nomor 1. Pemesan, Nyonya Nuri. Tamu utama, Ibu Asri beserta rombongan arisan. Udara di ruangan itu seolah membeku sesaat. Wening menatap layar itu lekat-lekat. Sebuah senyuman pelan, sangat pelan, mengembang di sudut bibirnya. Ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah takdir yang diantarkan langsung ke depan pintu rumahnya. Ada yang salah, Mbak? Tanya Kintan khawatir melihat ekspresi atasannya. Wening menggeleng perlahan. Ia meletakkan tablet itu kembali. Tidak, Kintan. Tidak ada yang salah. Semuanya sangat sempurna. Pastikan pelayanan untuk meja VVIP nomor 1 besok diberikan perhatian khusus. Berikan mereka layanan yang paling mahal. Aku sendiri yang akan menyapa mereka secara personal besok. Baik, Mbak. Apa Mbak kenal dengan rombongan ini? Sangat kenal, jawab Wening pelan. Pandangannya menerawang keluar kaca, menatap kerlap-kerlip lampu kota di bawah sana. Mereka adalah alasan kenapa Nismara Lounge ini bisa berdiri. Malam itu, Wening pulang ke rumah dengan hati yang berdebar aneh. Rumah kecil yang dulu mengurung penderitaannya, kini terasa seperti tempat singgah yang menenangkan. Tirta menyambutnya dengan secangkir teh hangat. Wening menceritakan penemuannya di daftar tamu. Tirta terdiam cukup lama. Ia memegang tangan istrinya erat-erat. Kamu yakin sudah siap menghadapi mereka, Ning? Kalau mereka tahu ini milikmu, ibuku pasti akan marah besar dan merasa ditipu. Aku tidak menipu siapa-siapa, Mas, jawab Wening tenang. Aku hanya diam dan bekerja keras, sementara mereka sibuk membual. Besok malam, aku tidak akan marah. Aku tidak akan membalas hinaan ibumu dengan makian. Aku hanya ingin mereka melihat bahwa roda nasib tidak selalu berhenti di atas kepala mereka. Di tempat lain, Nuri sedang menangis terseduh-seduh di dalam mobilnya yang diparkir di sebuah gang sempit yang gelap. Di tangannya terdapat segepok uang tunai pecahan 100.000 yang dibungkus kantong plastik hitam. Demi memenuhi gengsi Bu Asri, Nuri baru saja menggadaikan BPKB mobilnya kepada seorang rentenir lintah darat kenalan manajernya, dengan bunga harian yang mencekik leher. Uang itu langsung ia transfer ke rekening Nismara Lounge untuk melunasi biaya minimum charge ruang VVIP. Saldo di rekening pribadinya kini benar-benar nol. Ia bahkan tidak punya uang untuk membeli bensin esok hari. Nggak apa-apa. Nuri bergumam pada dirinya sendiri, mencoba menenangkan diri yang gemetar ketakutan. Besok malam semuanya beres. Ibu senang, teman-temannya takjub. Setelah itu, aku akan cari alasan meminjam uang lagi ke Mas Reno. Dia pasti luluh kalau aku bujuk. Ya, semuanya akan baik-baik saja. Nuri memaksakan diri untuk tersenyum, meski air mata terus mengalir merusak riasan mahalnya. Kesombongan dan rasa iri telah membawanya ke titik terendah, di mana ia rela menggadaikan masa depannya hanya untuk sebuah pertunjukan berdurasi beberapa jam. Hari yang dinanti pun tiba. Sejak sore, kawasan Nismara Lounge sudah disterilkan. Karpet merah digelar dari area valet parking hingga ke pintu utama yang terbuat dari kayu ukir raksasa. Pak Baskoro, selaku wajah publik dari Nismara Lounge, berdiri di depan menyambut para tamu penting. Namun, semua karyawan di sana tahu bahwa penguasa sesungguhnya sedang berada di lantai atas, memantau setiap pergerakan melalui kamera pengawas. Di dalam ruangannya, Wening berdiri menghadap cermin full body. Ia mengenakan setelan blazer berwarna putih gading yang jatuh sempurna memeluk postur tubuhnya, dipadukan dengan sepatu heels berwarna senada. Sebuah bros berlian kecil berbentuk daun, hadiah dari Tirta, tersemat di kerahnya. Rambutnya ditata rapi ke belakang, memperlihatkan rahangnya yang tegas. Malam ini, ia bukan lagi Wening sang menantu miskin yang tersungkur di lantai dapur karena didorong. Ia adalah Wening, pemilik tunggal Nismara Lounge, perempuan yang berhasil menaklukkan kerasnya ibu kota dengan tangannya sendiri. Waktunya tiba, Ning, bisik Wening pada cermin.
Ia menarik napas dalam-dalam, menghembuskannya perlahan, lalu melangkah keluar dari ruangan. Pukul 8 malam, sebuah mobil sewaan mewah berhenti tepat di depan karpet merah Nismara Lounge. Pintu terbuka, dan turunlah rombongan yang paling ditunggu-tunggu oleh Wening. Bu Asri turun dengan gaya bagaikan seorang ratu. Ia mengenakan kebaya modern bermotif bunga emas yang terlalu mencolok, dipenuhi payet yang memantulkan cahaya blitz kamera dari beberapa fotografer event. Di belakangnya, Nuri menyusul dengan gaun merah menyala, mencoba terlihat percaya diri meski tangannya terasa dingin dan perutnya mual memikirkan hutangnya pada rentenir. Di belakang mereka, mengekor 3 orang teman arisan Bu Asri, termasuk Nyonya Lita, yang sejak tadi tidak berhenti berdecak kagum. "Ya ampun, Jeng Asri," kata Nyonya Lita sambil mengedarkan pandangan ke sekeliling lobi yang beraroma kayu manis dan lavender. "Tempatnya megah sekali. Beruntung betul punya menantu seperti Nuri. Suaminya pasti sukses besar sampai bisa booking ruangan VVIP di sini pas hari pertama." Bu Asri tertawa lebar, suaranya sengaja dikeraskan agar tamu lain mendengar. "Oh, jelas dong, Jeng. Keluarga saya kan memang bibit unggul. Semua yang ada di keluarga saya ini orang-orang sukses. Kecuali satu sih, menantu saya yang paling tua itu, si Wening. Orang miskin MAH susah diajak maju. Makanya nggak saya ajak ke sini, takut kaget lihat lampu kristal." Nuri tersenyum sinis mengamini ucapan ibunya. Mereka berdua melangkah angkuh mengikuti resepsionis yang mengarahkan mereka ke lantai 2, menuju area VVIP yang sangat private. Ruang VVIP nomor 1 itu sungguh luar biasa. Dindingnya kedap suara, terdapat sofa bludru melingkar, meja marmer panjang, dan jendela kaca besar yang menyajikan pemandangan kelap-kelip lampu kota yang spektakuler. Bu Asri langsung duduk di kursi utama bak seorang majikan. "Aduh, ini baru namanya tempat yang cocok untuk kasta kita, Nuri. Ibu benar-benar puas," ucap Bu Asri sambil mengelus permukaan meja marmer. Hidangan mulai disajikan oleh pelayan berseragam rapi. Makanan pembuka yang mewah, minuman yang diracik khusus. Namun, Nuri tidak bisa menikmati satupun gigitan makanannya. Pikirannya melayang pada kebangkrutannya. Ia menatap sekeliling ruangan ini. Konsep ini yang ia inginkan untuk restorannya. Jika saja ia bisa bertemu dengan pemilik tempat ini, mungkin ia bisa merayu pemiliknya untuk bekerja sama. Atau setidaknya, meminta saran agar restorannya tidak benar-benar gulung tikar. Di tengah acara makan, Nuri memanggil salah satu pelayan senior yang berjaga di luar pintu. "Permisi," kata Nuri dengan nada memerintah. "Saya ini pengusaha F&B juga. Saya punya restoran besar di pusat kota. Bisa tolong sampaikan ke bos kamu, pemilik tempat ini, kalau saya Nyonya Nuri ingin bertemu sebentar? Saya mau menawarkan peluang kerjasama yang menguntungkan." Pelayan itu mengangguk sopan. "Baik, Nyonya. Akan saya sampaikan kepada atasan kami." Di ruang kontrol, Kintan melaporkan permintaan Nuri kepada Wening melalui AirPC. Wening yang sedang berdiri di balkon lantai 2, menatap lurus ke arah pintu ruang VVIP nomor 1 dari kejauhan. Senyum dingin mengembang di bibirnya. Ia menyentuh AirPC-nya. "Katakan padanya, Kintan. Sang pemilik akan turun menemuinya sekarang." "Baik, Mbak." Wening memutar tubuhnya. Ia melangkah menyusuri lorong yang beralaskan karpet tebal. Setiap ketukan hak sepatunya di lantai marmer adalah detak waktu yang menghitung mundur akhir dari kesombongan mertuanya. Di dalam ruang VVIP, Bu Asri sedang sibuk berfoto dengan teman-temannya. "Nuri, kamu harus fotoin ibu yang bagus. Nanti mau ibu post biar mertuanya Wening yang di kampung itu lihat," seru Bu Asri kegirangan. Tiba-tiba, suara ketukan pintu terdengar. Pelayan senior membuka pintu dengan hormat. "Permisi, Nyonya sekalian. Pemilik utama Nismara Lounge akan menemui Anda sekarang." Suasana di dalam ruangan seketika hening. Nuri buru-buru berdiri, merapikan gaun merahnya, memasang wajah termanis dan paling profesional yang ia punya. Bu Asri dan teman-temannya juga ikut terdiam, penasaran melihat siapa sosok miliarder di balik kemegahan tempat ini. Dari balik pintu yang terbuka, terdengar suara langkah sepatu heels yang mantap dan tenang. "Tuh, tuh, tuh." Langkah itu semakin dekat. Dan kemudian, sosok itu melangkah masuk melewati ambang pintu.
Cahaya lampu ruang VVIP langsung menerangi wajahnya. Setelan putih gading yang elegan. Postur tubuh yang tegak memancarkan otoritas penuh. Wajah yang sangat familiar, namun memancarkan aura yang sama sekali berbeda. Senyum Nuri membeku. Matanya melebar hingga batas maksimal, seolah melihat hantu. Bu Asri yang sedang memegang ponsel, perlahan menjatuhkan tangannya. Mulutnya terbuka setengah, tubuhnya mendadak kaku seperti patung batu. Tidak mungkin. Bisik Nuri, suaranya bergetar hebat. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga rasanya mau pecah. Sosok yang berdiri di hadapan mereka, sosok yang dihormati oleh seluruh karyawan di tempat mewah ini, adalah Wening. Wening berdiri dengan tenang di tengah ruangan. Matanya menyapu wajah Nuri yang pucat pasi, lalu beralih ke wajah Bu Asri yang seakan kehilangan seluruh pasokan darah di tubuhnya. Teman-teman arisan Bu Asri saling pandang dengan bingung, karena mereka mengenali Wening sebagai menantu yang sering dihina oleh Bu Asri. Hening. Keheningan yang begitu pekat dan mencekik menyelimuti ruangan VVIP itu. Wening tidak berteriak. Ia tidak membentak atau memasang wajah penuh kebencian. Sebaliknya, ia menyilangkan kedua tangannya di depan perut dengan anggun, dan tersenyum, senyuman tulus yang penuh dengan kemenangan absolut. Saya dengar ada yang mencari pemilik tempat ini untuk membicarakan kerja sama bisnis. Suara Wening mengalun lembut, namun setiap suku katanya terasa seperti tamparan keras di wajah Nuri. Wening. Bu Asri akhirnya bersuara, suaranya parau dan bergetar hebat. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu pakai baju siapa? Jangan bikin malu ibu di sini. Bu Asri masih berusaha menyangkal kenyataan, egonya menolak untuk percaya. Kintan melangkah masuk, berdiri tepat di belakang Wening, dan berkata dengan lantang, "Maaf, Nyonya. Tolong jaga nada bicara Anda." Beliau adalah Ibu Wening, founder sekaligus pemilik tunggal dari Nismara Group. Pernyataan Kintan itu menjadi palu godam yang menghancurkan sisa-sisa kewarasan Bu Asri. Ponsel di tangannya terlepas dan jatuh ke karpet. Nuri terhuyung mundur hingga punggungnya menabrak meja marmer. Dadanya sesak. Ingatannya langsung terlempar pada kejadian 1 tahun lalu, di saat ibunya menghina Wening di depan semua tamu restorannya. Wening melangkah pelan, mendekati meja tempat Bu Asri dan Nuri berdiri membeku. Ia menatap lurus ke dalam mata ibu mertuanya, mengingat setiap sayatan luka yang pernah ditorehkan wanita tua itu. 1 tahun yang lalu, di restoran Nuri yang sekarang sudah nyaris bangkrut itu. Wening memulai, suaranya sangat tenang, tapi tajam menyayat. Nuri tersentak kaget rahasianya terbongkar. Ibu tertawa di depanku. Ibu merendahkanku di depan ratusan orang. Ibu bilang, kamu yang miskin gak mungkin bisa punya usaha seperti ini. Wening mengulangi kalimat itu dengan intonasi yang persis sama. Bu Asri menelan ludah. Keringat dingin mengucur deras dari dahinya. Wajah kesombongannya telah hancur lebur tanpa sisa. Nyonya Lita dan teman-temannya yang lain kini menatap Bu Asri dengan tatapan jijik, menyadari betapa jahatnya wanita itu. Wening mengalihkan pandangannya pada Nuri yang kini menutupi wajahnya sambil menangis tertahan, karena malu yang tak tertahankan. Kalian merendahkan orang yang diam. Kalian berpikir kesabaran adalah sebuah kelemahan. Tapi kalian lupa. Wening merapikan kerah blazernya, lalu tersenyum elegan. Bahwa benih yang kalian kubur di dalam tanah yang gelap, suatu saat akan tumbuh menembus batu. Wening merentangkan kedua tangannya sedikit, menatap mereka semua dengan tatapan seorang pemenang yang hakiki. Jadi, ibu mertuaku, dan Nuri. Ucap Wening dengan nada final yang menggema di ruangan itu. Selamat datang di cafeku. Malam itu berakhir dengan kehancuran total bagi Nuri dan Bu Asri. Mereka keluar dari Nismara Lounge bukan sebagai tamu kehormatan, melainkan sebagai bahan tertawaan teman-teman arisan mereka sendiri. Berita tentang Wening yang ternyata adalah konglomerat baru pemilik Nismara menyebar dengan cepat di kalangan sosialita. Keesokan harinya, penderitaan Nuri belum selesai. Kabar bahwa Nuri meminjam uang 100 juta dari rentenir akhirnya sampai ke telinga Reno melalui anak buahnya. Reno yang sedang pusing karena bisnisnya hancur, meledak dalam amarah. Malam itu juga, Reno mengusir Nuri dari rumah mewahnya tanpa membawa apapun selain baju yang melekat di badan. Restoran Nuri resmi disita oleh ban karena gagal bayar.
Nuri pulang ke rumah Bu Asri sambil menangis meraung-raung. Namun, rumah itu pun kini terasa seperti neraka. Bu Asri tidak henti-hentinya menyalahkan Nuri atas rasa malu yang ia tanggung. Gengsi Bu Asri hancur lebur. Teman-teman arisannya memblokir nomor teleponnya. Ia tidak lagi memiliki tempat di lingkungan sosial yang dulu memujanya. Seminggu setelah grand opening, Tirta datang menemui ibunya di rumah. Nuri ada di sana, duduk di lantai dengan wajah sembab dan rambut berantakan. Tirta meletakkan sebuah amplop tebal di atas meja ruang tamu. Itu adalah uang untuk melunasi hutang Nuri pada rentenir. Ini dari Wening, kata Tirta datar, tanpa ekspresi. Dia tidak ingin nama keluarga kita berurusan dengan preman lintah darat. Tapi ingat, Bu, Nuri ini adalah bantuan pertama dan terakhir. Tirta, maafkan ibu, nak. Maafkan ibu. Bu Asri menangis memeluk kaki anaknya. Ibu buta. Ibu salah menilai istrimu. Tirta menatap ibunya dengan pandangan dingin. Ibu tidak minta maaf karena ibu merasa bersalah. Ibu minta maaf karena sekarang ibu tahu Wening lebih kaya dari Nuri. Jangan pernah lagi mengganggu kehidupan kami. Kami berdua akan pindah rumah minggu depan, dan aku harap ibu belajar sesuatu dari semua ini. Tirta berbalik dan pergi, meninggalkan Nuri yang meraung menyesali nasibnya, menyadari bahwa obsesi dan kesombongannya telah merampas segalanya. Harta, suami, harga diri, dan kedamaiannya. Sementara itu, di lantai 2 Nismara Lounge, Wening berdiri berdampingan dengan Tirta di balkon kaca. Mereka menatap keramaian di bawah sana. Bisnis Tirta kini berjalan lancar, didukung penuh oleh relasi baru dari keluarga Wening. Tirta merangkul pinggang istrinya. Kamu hebat, Ning. Kamu menang tanpa perlu menghancurkan mereka dengan tanganmu sendiri. Wening menyandarkan kepalanya di bahu Tirta, tersenyum damai. Aku tidak pernah berniat menghancurkan mereka, Mas. Aku hanya membangun kastilku sendiri. Merekalah yang menghancurkan diri mereka sendiri, karena terlalu sibuk melempar batu ke arahku. Lampu kota berkilau di kejauhan. Wening menutup matanya. Dendam masa lalu telah dibayar lunas. Dan kini, ia siap melangkah menuju masa depan yang terang, tanpa bayang-bayang masa lalu yang kelam.